warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wiradiningrat. Monggo tanggal 26 Juni hari Kamis Wage malam Jumat Kliwon menghadiri secara semarak, secara bergembira haulnya Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi, seorang waliullah dari Ploso Kediri. Demikian yang saya sampaikan dari Masjid Ayu Makatul Mukarramah. Saya menyampaikan ke acaranya lebih banyak sukses dan bisa membawa keberkahan bagi semua pihak. Seorang waliullah Allah membawa keberkahan bagi semua pengunjung yang menghadiri haul tersebut karena menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya kekasih Allah di dalam acara tersebut. Untuk Gus Ferry, Gus Sahut dan juga Gus Sosik tetap semangat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita semua sudah mendengarkan ya ucapan selamat yang insya Allah akan diadakan haul akbar Allah yarham Gusmi Gus Hamid Jazuli Ploso yang ke-33. Insya Allah akan diselenggarakan hari Kamis Wage malam Jumat Kliwon tanggal 20 Juni 2025 Masehi atau 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah pukul 22 WIB di makam Gusmi Tambak Ngadi Mojo Kediri. Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wiradiningrat atau lebih familiar dipanggil Gus Fakih hari ini berada di Makatul Mukarramah. Beliau lagi menunaikan haji. Di kesibukan ibadah beliau menyempatkan untuk mengucapkan selamat haul akbar yang ke-33 Allah yarham Gus Hamid Jazuli atau yang lebih terkenal Gusmi. Dan kita semua tahu Gusmi ini termasuk waliyun min auliyaillah, banyak yang memberikan testimoni. Dan terkenalnya Gusmi seorang wali itu Gusmi sudah tiada. 33 tahun yang silam Gusmi meninggalkan kita semua. Akan tetapi para saksi hidup yang memberikan kesaksian bahwa Gusmi itu wali itu masih bisa di cross check, digali informasinya. Sama dengan Gus Dur. Gus Dur sudah tiada. Terkenalnya Gus Dur menjadi seorang wali itu pasca Gus Dur sedo, dan saksi hidupnya hari ini bisa kita cross check, kita gali informasinya tentang kesaksiannya bahwa Gus Dur itu waliyun min auliyaillah. Sangat jauh beda dengan glorifikasi yang masif dilakukan oleh Habib Dobolowi. Walinya masih hidup, saksinya sudah mati. Ya contoh geng Pekalongan kan, yang diglorifikasi wali itu masih ada orangnya, masih makan sambal, masih makan nasi dan lain sebagainya, masih hidup. Akan tetapi glorifikasinya, saksi hidupnya itu sudah meninggal, sudah tidak bisa di cross check lagi, sudah tidak bisa dimintai keterangan lagi. Ini kan teorinya itu kebulak dan kebalik lah. Terus konsepnya ini bagaimana? Terus kita menyikapinya bagaimana? Dan kami masih ingat ya kisah Gusmi ya, kisah Gusmi. Dalam cuplikan videonya Gusmi pernah mengisahkan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ini menerima tamu, lagi asik ngobrol dengan tamunya itu tiba-tiba
datang seseorang, dan seseorang itu kalau istilah bahasa Banyumasnya itu ngorong-ngorong, ana minal habaib, aku termasuk golongan habaib ya Syekh, kan itu. Mbah Hasyim betul-betul dugo godop itu. Wah, kamu itu tidak punya adab. Nah, kisahnya Gus Mian seperti itu. Kamu itu tidak punya adab. Aku lagi nemoni tamuku, lagi asik ngobrol, kamu robos saja terus bilang ana minal habaib, ana minal habaib. Tidak punya adab kamu itu. Sampai di situ itu Gus Mi mengisahkan man laisa adab kadubab, barang siapa yang tidak punya adab persis lalat itu. Ya namanya lalat itu kan hinggap di makanan, terus pindah ke tai, dari tai ke makanan, ke meja, terus wah, tidak bisa mengkondisikan dirinya. Ya sama orang yang tidak punya adab itu ya seperti itu. Sudah tahu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sibuk melayani tamunya yang datang duluan, lah ini merobos saja. Kalau istilah kerennya itu sekarang itu tidak mau antri, betul-betul godok nih. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sampai man laisa adab kadubab wajabat lahu santap. Kamu itu seperti lalat, tidak punya adab, dan itu wajib disantap. Nah, orang tidak punya etika, tidak punya akhlak, kalau tidak disantap apa? Ya sama hari ini. Kenapa kami terus menyuarakan polemik nasab ini, saudara-saudaraku? Karena perilaku-perilaku, perangai-perangai, perkataan-perkataan haliyah, afaliyah, akwaliyahnya para kabir sudah tidak karu-karuan. Merah putih yang bikin kabir, nah dobes kan, yang memerdekakan Indonesia kabir, yang mengislamkan Nusantara kabir. Nah ini maksudnya apa? Semuanya kok diarahkan menuju mereka. Terus para leluhur kita ini nasibnya bagaimana? Kebagian apa? Padahal yang berjasa besar berdarah-darah memerdekakan kita adalah leluhur kita. Sakit ini, sakit. Ya mungkin mereka itu punya visi misi besar, karena saking semangatnya pengen menguasai Nusantara, NKRI ini kan, mereka selalu mengunggulkan golongan mereka. Saking semangatnya mengunggulkan golongan mereka saja, akhirnya mereka tidak segan-segannya merendahkan, mentahkir kepada golongan yang lain, termasuk Gus Dur. Dibutakan mata dan hatinya. Gus Dur pernah diajak mubahalah, Kiai Ma'ruf Amin dibabi-babikan. Wah, Gus Yakut pernah diiblis-ibliskan, ditolak di Jawa Barat. Wah, gara-gara sahabat Ansor Banser jaga gereja disalah-salahkan, seakan-akan melakukan dosa besar, melakukan sesuatu yang tidak terampuni. Wah, ngeri saudara-saudara. Ini sebuah realita, ini sebuah fakta, dan kami menyuarakan ini bukan dasar kebencian, tidak sesuai dengan instruksi PBNU bahwa PBLS dibikin atas dasar permusuhan tentang nasab. Ya tidaklah demikian. Itu sama dengan narasi yang dibangun Habib bahwa PBLS itu pemecah belah kiai dan habaib. Itu tidak. Kami tidak pernah diajari seperti itu. Karena hiroh semangat kami akan kecintaan kami kepada NKRI dan Jamiah kami. Wah, ini kalau kita diam, habis sudah. Demi sedikit demi sedikit mereka menggeser peradaban Nusantara, diarahkan menuju kepada kaum Topolowi ini. Nah kalau hari ini kita diam, untuk apa kita teriak hubbul waton minal iman NKRI harga mati?
nggak ada manfaatnya kalau kita diam. Makanya kita harus terus-menerus menyuarakan ini. Kami ucapkan selamat kepada Haul Akbar Allah Yarham Gusmi yang ke-33, Kamis Wage malam Jumat Kliwon tanggal 26 Juni 2025 atau 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah di makam Gusmi Tambak Ngadi, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, keluberan barokah dari beliau, orang-orang yang soleh Gusmi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.